بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Nasul Ibad, ada di halaman 18-14 baris dari atas. Wal maqalatu tsaminatu wal arba'una gitu ya. An Wahb bin Munabbih al-Yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wal maqalatu as-saminatu wal arba'una an Wahb bin Munabbih al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu maktubun fi Taurati al-harisu faqirun ay at-talibu li syai'in bijtihadin fi isabatihi faqidun lima yahtaju ilaihi wa in kana malikad dunya ay ma bainas samai wal ardi minal amti'ati wal jawahiri wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnasi wa in kana ayil muti'u mamlukan ay abdan linnasi wal qani'u ay as-sakinul qalbi inda adami al ma'lufati warradi bi kismatillahi ta'ala ghaniyun wa in kana ja'ian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Wal maqalatu tsaminatu wal arba'una, dan makalah yang ke-48 dari Babus Sulasi
bab yang berisikan 3 poin di setiap makalahnya. An Wahb bin Munabbih al-Yamani radhiyallahu taala anhu, dari seorang yang bernama Wahab bin Munabbih al-Yamani, orang Yaman, radhiyallahu taala anhu, semoga Allah subhanahu wa taala meridai beliau. Kata Wahab bin Munabbih al-Yamani, maktubun fit Taurati al-harisu fakirun. Maktubun fit Taurah, termaktub, tertulis di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat yang merupakan kitab yang turun kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Yang di dalam kitab Taurat itu berbeda dengan Al-Quranul Karim. Isinya merupakan al-huda, petunjuk, bayanul haq. Di situ disinggung at-tabsyir bi zuhuri nabiyyin min bani Ismail. Di situ diceritakan di dalam kitab Taurat ada kabar yang menggembirakan bahwa akan datang seorang nabi dari golongan Bani Ismail, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun kitab Taurat yang sekarang dengan kitab Taurat yang terdahulu itu berbeda. At-Tauratul mawjudatul an qad harrafaha ruhbanul yahud. Ya. At-Tauratul mawjudatul an, kitab Taurat yang sekarang ini, qad harrafaha ruhbanul yahud. Itu tentunya isinya udah dikutak-atik gitu. Isinya udah dirubah-rubah oleh para rahib Yahudi. Ya, tujuannya tak lain adalah liyukhfu ma fihi minal haq, untuk mereka sembunyikan sesuatu dalam kitab tersebut daripada yang hak. Jadi kalau nggak sesuai dengan nafsu mereka, itu mereka ilangin, mereka rubah-rubah, mereka kutak-atik. Jadi memang tidak dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman yang dijamin sampai yaumil qiyamah, ya, dari sejak min yaumina nazala ila yaumil qiyamah, dari sejak turunnya itu Al-Quran sampai yaumil qiyamah, maka Allah Ta'ala berikan jaminan akan keaslian, ya, Al-Quranul Karim. Jadi meskipun ada orang yang berani mengkutak-atik, ada orang yang berani untuk merubah-rubah, maka pasti bakal ketahuan. Bukan nggak ada yang merubah-rubah, pasti ada. Ya. Tapi di samping itu, karena jaminan dari Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quranul Karim, kata Allah Ta'ala, wa inna lahu lahafizun, kami juga yang bakal menjaga keaslian daripada perubahan-perubahan itu Al-Quranul Karim. Ya. Makanya kita kalau ada Quran nih, cetakan mana, ketika kita baca, itu pasti terdeteksi, kelihatan, ketahuan aja salahnya di situ. Ya, pasti itu. Karena itu memang sudah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang kalau udah turun Al-Qur'anul Karim, ada Al-Qur'anul Karim, tentunya kitab-kitab yang lainnya itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah mansukh. Udah dihapus dia punya hukumnya. Ya. Udah nggak bisa kita terapkan. Ya, karena sudah ada apa? Al-Quranul Karim.
La tadhkuru kutubas sawalif wa indahu ya tala'us sabah fa'adfi'il kindila. Ya. La tadhkuru kutubas sawalif, jangan kita nyebut-nyebut kitab-kitab yang sudah as-sawalif al-madiyah, yang udah lalu, yang dulu-dulu, indahu di sisi Rasulullah. Makanya ketika disebutkan kitab-kitab yang terdahulu di sisi Rasulullah oleh Sayyidina Abu Bakar, Rasul agak marah. Ada pujangga Islam mengatakan la tadhkurul kutubas sawalif wa indahu tala'as sabah fa'adfi'il kindila. Gitu. Jangan kita nyebut-nyebut Quran, kitab-kitab yang terdahulu di sisi Rasulullah. Kenapa? Tala'as sabah, karena sudah muncul, udah pagi, ya, udah terbit matahari, ibarat kata fa'adfi'il kindila. Maka tentunya kalau sudah terbit matahari, penerang yang lebih besar cahayanya, dia punya wattnya, maka fa'adfi'il kindila, maka padamkanlah lampu-lampu. Ya. Kita siang masang lampu apa enggak? Kalau kita lewat ke suatu rumah, ternyata di rumah itu ada yang udah siang jam 10 lampunya luarnya masih nyala, kira-kira tanda tanya kita. Ini mungkin yang punya rumahnya kagak ada, pulang kampung, atau mungkin kesiangan dia. Makanya lampunya masih apa? Masih nyala, gitu. Nah, jadi udah nggak berlaku kitab-kitab yang lain bila mana telah turun Al-Quranul Karim, begitu. Ya. Nah, di sini dikatakan, ya, maktubun fit Taurati, tertera, tertulis, termaktub. Jadi termaktub itu jadi bahasa kita, termaktub. Termaktub, isim maf'ul, tertulis gitu. Di dalam kitab Taurat, apa di dalam kitab Taurat itu termaktub al-harisu fakirun. Al-haris fakirun, orang yang rakus gitu, orang yang serakah, maka pada hakikatnya dia itu adalah orang yang fakir, orang yang merasa kekurangan. Ya. Jadi orang yang rakus, orang yang serakah itu dia akan selalu merasa kurang, nggak pernah ada rasa cukup dan juga puas. Gitu. Kalau kita merasa kurang dunia, ya, rakus terhadap dunia jelek, tapi rakus dalam kebaikan ya bagus. Seperti rakus dalam ilmu, al-haris fil ilim mahmud, itu. Ya, rakus kita terhadap ilmu ya bagus, terpuji. Ya, tapi ada rakus yang jelek. Yang jelek di sini rakus terhadap apa? Terhadap dunia. Ya. Nah, kenapa itu? Tanda tanya pastinya. Kenapa bisa rakus? Kenapa bisa serakah? Nah, segala bentuk kejahatan itu bermuaranya, ya, dia berasalnya itu bisa rakus karena hubud terhadap dunia. Hubud dunia dia itu. Makanya jangan ada tuh rasa hubud dunia melekat di dalam hati seorang kita. Kalau memang sudah berdiam melekat di dalam hati seorang hamba, hubud dunia, kata Rasulullah, masakana hubud dunya qalba abdin illal tata minha bithalasin. Tidaklah melekat bertempat ngisi di dalam hati kita oleh hubud dunia kepada seorang hamba illal tata minha bithalasin, melainkan dia akan melekat 3 hal. Apa yang pertama kata Rasulullah? Syughlin la yanfaku anahu. Ya, tidak terlepas daripada kesibukan-kesibukan yang melelahkan. Nggak ada, udah sibuk terus sudah. Jadi kalau sibuk terus kan berarti dia capek terus. Lelah, letih, lesu. Kita lihatnya aja capek. Berangkat pagi, ntar pulang maghrib,
Maleman lagi dapat telepon, jalan lagi. Capek gak ngeliat itu? Capek. Letih, lesu. Kita juga butuh kepada dunia, tapi jangan begitu-begitu amat gitu. Maunya kita waktu nyari duit ya nyari duit, waktunya ibadah ya kita apa? Ibadah gitu. Ya, jadi kadang-kadang ada kita sampai nggak dikenal sama tetangga kita. Ya. Ketika meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa? Si Fulan kagak kenal. Kenapa? Orang kerjaannya keluar mulu. Nah, ya kan? Bang Toib deh. Ya. Sampai nggak kenal apa? Tetangga. Nggak kenal sama tetangga jadi. Sampai kalau dia ngundang acara kita nggak kenal siapa ya? Kan begitu, ada yang begitu. Nah, jadi kesibukan yang nggak bakal hilang, dia punya letihnya terus sibuk dan sibuk dan sibuk. Ya, yang di pikirannya dia itu di otaknya udah dunia aja tuh. Ya, udah ngedrop baru berasa ada stroke dah. Iya, gitu. Ya, itu yang pertama kata Rasulullah bila melekat di hati seorang hamba hubud dunia. Yang kedua, faqrin la yudraku ghinahu. Tidak merasa cukup, selalu dalam kefakiran. Dianggap sama dia itu saya ini belum seberapa menghasilkan dunia. Ah, masih kurang, ane masih fakir, ane masih butuh, ane masih miskin. Masih terus dia mencari gitu. Karena merasa apa? Merasa kurang terus gitu. Yang ketiga kata Rasulullah, wa amalil la yunalu muntahahu, angan-angan yang tidak akan pernah tercapai. Habis ini kayaknya bikin kontrakan 20 pintu enak. Habis kontrakan ntar buka toko umpamanya. Udah punya toko, ntar buka cabang lagi. Terus aja tuh. Ya, terus tuh. Jadi angan-angan dia nggak ada henti-hentinya, terus aja abis ini terus itu sampai pada akhirnya terbengkalai urusan apa? Akhiratnya bengkalai. Yang begitu kira-kira bisa nggak buat ngaji waktu tuh? Udah sibuk mikirin ini, mikirin itu, mikirin usaha yang di sono, yang di Kalimantan, belum yang di Bali Mester. Bener gak? Udah kesono kemarin udah mainannya udah luar kota mulu, kagak diam di tempat kita. Udah nggak bisa kita begini-begini ngeriung begini udah nggak bisa. Makanya nih antum kudu syukur bisa begini terbilang nikmat dari Allah. Bener itu. Bisa duduk begini, bisa sholat berjamaah begini, itu nikmat dari Allah. Perlu kita syukurin. Nah kalau kita udah sakit baru ngerasa ya Allah nikmat kita dicabut sama Allah, gitu kan? Ya. Talibu li syai'in bijtihadin fi isabatihi faqidun lima yahtaju ilaih. Artinya orang yang selalu mencari sesuatu dengan penuh kesemangatan. Giliran nyari dunia kayak orang pengen pacaran. Tapi giliran buat ngaji berat, terasa langkah kaki terasa berat juga. Antar ustadznya belum datang gitu kan. Ya mudah-mudahan tuh ustadz kagak datang gitu. Tapi antum sih nggak begitu, insya Allah nggak begitu. Aneh rasa kalau antum guru kagak datang pada sedih kayaknya. Bener. Ya ini sih husnuzon aja. Nggak boleh suzon sama orang kan nggak boleh dosa. Apalagi antum nih muka-muka ahli surga. Menjamah guru kita alam terus emang. Kalau nggak di alam ntar besok kagak ngaji masalahnya. Kita kalau ngaji tasawuf kecentil kita. Ya. Jadi bukan kita memojokkan orang jamaah, nggak ada istilah. Niat-niat seperti itu nggak ada. Ya. Kita niat memperbaiki diri kita, gitu. Ya. Diri kita kan belum bener ini. Jadi kita jangan merasa diri kita ini udah bener. Sekalipun ngaji di mana aja kita datang ngaji, udah sholat berjamaah, jangan sekali-kali merasa diri kita ini paling bener. Kalau orang nilai kita bener ya silakan, itu kan penilaian orang. Ya.
Kalau kita bilang, wah gue mau kayak paling bener nih di sini, kagak ada lagi kayak gue gitu, paling rajin jamaah saya, paling rajin ngaji saya, siapa lagi di sini? Nah itu jangan begitu. Dia mencari dengan penuh kesemangatannya untuk mendapatkan fi isobatihi, untuk mencapai, menggapai, menghasilkan, memperoleh, mendapatkan. Itu kata Syekh Nawawi dalam syarahnya, fakidun lima yahtaju ilaih. Sebenarnya dia kehilangan apa yang dia butuhkan. Jadi selalu merasa apa? Fakir. Al-fakir itu artinya kan butuh. Al-fakir, al-fakir. Nah, kita kan kalau anak santri itu diajarin kalau ngomong sama guru, ya itu bilangnya kita bilang al-fakir. Jangan bilang ana. Kalau ana itu kita bilang sebut ana, ya setan begitu kan, anak dia. Ana khairun minhu kan gitu. Saya lebih baik dari dia, lebih baik dari Nabi Adam. Jadi kita kalau ngomong ke orang yang berilmu, kita bilang al-fakir, al-fakir. Itu suatu ketawaduan kita. Jadi kita ini orang yang al-fakir. Al-fakir itu artinya orang yang butuh. Ya. Bukan butuh kepada materi, tapi al-fakir ila rahmatillah. Butuh kepada rahmat Allah. Itu begitu. Makanya pengarang-pengarang kitab banyakkan qala al-fakir, gitu kan. Berkata al-fakir, al-murtaji, ghafral masawi, gitu. Ada istilahnya itu. Berkata orang yang butuh, orang yang mengharap akan diampuni segala dosa-dosanya, dibilang al-fakir, bukan al-ghani. Berkata al-ghani itu orang kaya, kagak, ya. Fakir kita semuanya. Wa in kana malikat dunya wa in kana al-harisu, takdirnya begitu. Wa in kana al-harisu malikat dunya. Meskipun orang yang rakus itu dia sudah punya dunia. Udah punya dunia, dunia udah ada di genggaman tangan dia itu. Mungkin istilah kata kagak habis 7 turunan. Kan kita sering dengar, wah dia mah bandanya kagak habis 7 turunan itu. Lah ente kenapa susah? Ani turun yang ke-8. Lah ente kenapa susah? Kan saudaranya. Iya, ani turun ke-8 katanya. Nah, kagak bakal apa? Kita suka lihat orang kagak bakal melarat tuh. Nah, kan kadang kita suka ngomong dalam hati kita gitu kan, itu orang udah sukses, udah banyak bandanya, udah mapan, udah punya ini, udah punya itu. Anak istilah kata udah pada mernah, istilah kata kan. Wah, anak-anaknya udah pada enak, udah hidupnya udah. Dia juga udah enak hidupnya udah. Tinggal nungguin setoran doang duit datang sama dia. Mau ngapain lagi? Kadang-kadang kan kita suka ngomong di hati begitu. Udah wal asri udah. Gitu kan, udah tinggal istiqomah aja, udah deketin masjid aja udah puter tasbih aja udah, gitu kan, mau ngapain lagi sih? Nah kan kita suka begitu dalam hati, itu orang hidupnya udah enak, mau ngapain lagi, udah buat makan udah ada, ini itu udah cukup, udah lazimin masjid, puter tasbih udah, puter doang gitu sahabat. Nah gitu kita kadang-kadang tuh. Ya, udah akrab, udah ke masjid, ke majelis ta'lim, mau ngapain lagi, udah kita dari muda kita udah banyak leha-leha, udah banyak main-main, udah tua jangan banyak main lagi, udah kenyang kita mau main dari dulu gitu, berubah kita. Nah kita begitu kita, ya. Jadi omongin diri kita itu seperti itu, ya. Jadi wa in kana malikat dunya ay ma bainas samai wal ardi minal amtiati wal jawahir. Ya. Apa itu dunia? Ya. Ma itu. Dunia itu adalah ma bainas samai wal ardi, tafsir. Jadi yang disebut dunia itu adalah sesuatu yang berada di antara langit dan bumi, min. Nah, min lil bayan namanya. Apa itu ma bainas samai wal ard? Dijelaskan oleh min lil bayan, buat nerangin tuh. Ma itu apa? Minal amtiati wal jawahir, daripada harta benda barang dunia, wal jawahir,
harta yang berharga, barang-barang yang berharga. Itulah dunia itu, begitu. Ya. Ya. Nah, itu kalau kita lihat, kita dengar gitu, ya. Orang yang korupsi itu kira-kira dia orang yang bercukupan enggak? Cukup. Gaji gede, mobil dinas dapat, ya kan? Uang sampingan ada. Nah, bini ya udah begitu deh. Gak usah diomongin dah. Ngeri gitu. Ya. Tapi kenapa dia bisa begitu? Bisa gelap mata, bisa gelap hati. Kenapa? Karena rakus kepada apa? Dunia. Pada akhirnya gelap mata. Gelap mata, udah gelap hati, udah gelap segala-galanya udah. Akhirnya kalau udah gelap gitu, ya nilep udah. Ya, yang begitu udah nggak ada rasa takut-takutnya pada azab Allah Ta'ala. Ya. Makanya kata Sayyidina Hasan Basri, Sayyidina Hasan Basri itu ada yang mengatakan beliau itu merupakan Sayyidut Tabi'in, penghulu, pemimpin para tabi'in. Ya, tapi ada lagi yang mengatakan Wais Al-Qarni gitu. Nah, Sayyidina Hasan Basri ini hidup di zaman sahabat tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah. Makanya ada yang mengatakan beliau ini merupakan Sayyidut Tabi'in, yang beliau itu kalau tidak salah berguru dengan para sahabat sebanyak 110 sahabat. Jadi guru beliau itu sebanyak 110. Nah, dari kalangan siapa? Kalangan para sahabat guru beliau itu. Ya. Apa kata Sayyidina Hasan Basri? Idza dakhalal qalba hubbud dunya dhahaba minhu khauful akhirah. Oh. Ini perlu kita ingat-ingat. Perlu kita camkan dalam hati kita. Ya. Jadi kita hidup ini ada rem gitu. Biar hidup kita ini ada rem, kagak nabrak sono, kagak nabrak sini. Kagak asal duit, kagak asal kenyang perut. Ingetin nih. Kata Sayyidina Hasan Basri, yang merupakan beliau itu juga ahli sastra. Ya. Ahli sastra. Ya. Idza dakhala al-qalba hubbud dunya. Apabila hubbud dunya sudah masuk, bukan sekedar masuk. Ketika Al-Fakir baca makalah yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan Basri, saya punya guru Ki Hasan Basri juga namanya, Ki Hasan Basri Abu Bakar, bukan hanya sekedar masuk, dakhala di sini bukan hanya sekedar masuk, tapi masuk menguasai gitu. Masuk apa? Masuk bersemayam, masuk melekat, masuk menguasai gitu. Idza dakhala al-qalba hubbud dunya. Bila mana sudah masuk, melekat, menguasai hubbud dunya di dalam hati seorang hamba, zahaba minhu khauful akhirah. Akan pergi, akan hilang rasa takut terhadap akhirat. Udah nggak ada rasa takut-takutnya lagi. Ya, ama yang namanya siksa akhirat, api neraka. Mungkin kalau diceritain betapa dahsyatnya api neraka, azab neraka, siksa neraka, istilah kata masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kalis. Nggak bakal didengar, nggak ada asarnya, nggak ada pengaruhnya, nggak ada bekasnya. Istilah kata udah kuping dia udah disumpel, udah bolot aja yang ada. Yang begitu-begitu udah nggak bakal didengar sama dia itu. Ya, nggak bakal didengar sama dia tuh. Ya. Jadi nggak ada rasa takut di situ dia tuh. Kenapa? Karena hubbud dunya itu sudah menguasai dia punya apa? Dia punya hati. Gitu. Ya. Mungkin ngigonya aja udah dunia kali. Lah ngigonya tidur, ngigonya dunia itu udah. Kayak kita kan kalau lagi pengen sesuatu gitu kan, pengen banget sampai kita ke bawah tidur kan, sampai ngigo minta gituan kita. Gitu. Jadi kalau kita ingat tuh perkataan Sayyidina Hasan Basri, hidup kita ada remnya. Begitu deh.
Jadi kalau istilah kata, kalau kata orang Sunda bilang hidup di dunia ini nggak terlalu kancolah gitu. Tahu kancolah tapi? Tahu nggak? Kancolah, ulah kancolah teuing dia gitu kan. Jadi nggak kancolah gitu. Ya. Ada orang main ke sawah, main ke hutan, ternyata dilihat sama orang yang bisa, oh ini sih ketumpangan, kancolah sih gitu kan. Ya. Tuh antum cari bahasa di kamus kagak ada tuh kancolah itu. Wa man arafa apa itu? Wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnas wa in kana al muti'u mamlukan. Wal muti'u lillahi ta'ala, orang yang taat, orang yang tunduk, orang yang patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Dalam kitab Taurat tertulis muta'un linnas, dia bakal digandrungin sama orang, dia bakal ditaatin sama orang, bakal didengar sama orang, bakal dihormat sama orang, bakal dimuliakan sama orang. Jadi kalau kita pengen dihormat sama orang, kuncinya satu, taat sama Allah udah. Ya, udah nggak usah antum megang-megang jimat, ajian pengasihan gitu kan. Biar orang deket nih bah sama saya gitu. Gimana bah? Udah lo pegang aja nih, kalau nggak pasang susuk kayak gitu. Nah jangan, haram yang begitu. Kalau mau kita mau dideketin, kalau mau kita mau dicintain, omongan kita pengen didengar, rapihin dulu diri kita kepada Allah, taatin dulu diri kita kepada Allah. Setelah kita taat kepada Allah, barulah makhluk semuanya bakal taat sama kita. Gitu. Ya. Kadang-kadang kan istri nggak nurut sama kita, anak kagak nurut sama kita, mungkin kitanya belum bener nih sama Allah. Hablum minallahnya kita belum bener, makanya kita apa ya? Kadang-kadang dilawan, dilunjak sama istri. Dilawan, nggak didengar omongan kita sama anak, sama istri. Mungkin itu salah satunya. Taat kita kagak apa ya? Nggak bener. Ayo sholat gitu kan, kita ngomong sama istri begitu. Ayo sama anak kita ngaji. Kita sendiri ngaji nggak? Kita sendiri mancing jalan, main catur gitu. Ya Allah, tuh bapak kagak ngaji bapak, digituin kita sama anak kita. Ya. Wa in kana ilmuti'u mamlukan, meskipun orang yang taat tadi mamlukan ay abdan linnas, dia merupakan seorang hamba sahaya. Meskipun orang tadi itu orang yang rendahan dah di mata manusia, dia hamba sahaya, tapi ketika dia taat kepada Allah, maka orang-orang juga pada taat kepada dia. Ya. Jadi yang dilihat di sini taatnya kita kepada Allah. Begitu. Ya. Bukan dengan sebab kita banyak duit baru ditaatin. Yang begitu kalau orang pada dekat sama kita, ya karena kita banyak duit aja, orang lihat duit kita. Ya kan? Kalau udah nggak dikasih duit sama kita, bakal taat gak tuh orang? Kagak. Karena kita kasih aja duit, ngopi, ngerokok, duit begini. Nurut sama kita. Ya. Tapi ketaatan yang hakiki bukan begitu. Dari memang benar-benar Allah Ta'ala gerakan tuh hati seorang hamba buat taat sama kita. Itu. Ya. Jadi kagak bakal pudar tuh taatnya orang sama kita kalau kita sudah taat sama Allah. Ya. Jadi kayak orang perempuan cinta sama kita. Ya. Tapi kalau misalkan itu perempuan bisa cinta sama kita karena kita apa? Pelet itu umpamanya. Kalau peletnya udah habis sih kada keluar demen sama kita itu. Ya, gue baru sadar nih. Jadi pas peletnya udah pudar aja itu. Habis waktunya. Ya kudu kita ngecas kagak ngecas lagi gitu. Nah, casannya habis itu. Ya, baru sadar tuh perempuan. Ya Allah, kok saya bisa demen sama dia? Udah jelek begitu kagak ada apa-apaannya, gue bisa demen. Baru sadar gak tuh? Sadar.
Berarti cintanya dibuat-buat ya. Benar nggak? Bukan dari hatinya perempuan tadi gitu. Begitu juga orang-orang cinta sama kita. Cinta yang sebenarnya, kenapa bisa orang bisa melekat cinta sama kita? Oh, karena cintanya kita, taatnya kita kepada Allah gitu ya. Wal qani'u ay sakinul qalbi inda adamil ma'lufat warradi bi kismatillahi ta'ala ghaniyun wa in kana ja'ian. Wal qani'u, orang yang memiliki sifat qanaah. Apa artinya? Kata Syekh Nawawi, ay as-sakinul qalbi inda adamil ma'lufat. Qanaah itu artinya merasa tenang, merasa jonjon, dia punya hati inda adamil ma'lufat, ketika ketiadaan barang sesuatu yang dia pengenin. Ya, pengen ini, pengen itu, tapi apa daya, emang udah nggak ada, mau diapain lagi? Yang ada aja nikmatin. Warradi bi kismatillahi ta'ala, senang reda dengan pemberian Allah Ta'ala. Kalau kita memiliki sifat qanaah, maka yang termaktub dalam kitab Taurat ghaniyun, maka orang tersebut pada hakikatnya adalah orang yang kaya. Wa in kana ja'ian, meskipun dia orang yang kelaparan. Jadi nggak merasa kurang dia itu. Idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Idza kunta dza qalbin qanu', apabila engkau memiliki hati yang qanu, yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau dengan orang yang memiliki dunia di luaran sono, punya ini, punya itu, dunia dia dapatkan, dunia dia miliki, fa anta wa malikud dunya sawa. Berarti kita sama dia sama, nggak ada beda, kayak gitu. Padahal kita nggak punya, kayak dia, tapi karena memiliki sifat qanaah, berarti kita sama kayak dia. Al-ghina ghinan nafsi jadinya. Ya. Di intarda bil maksumi ista muna'aman. Kalau kita reda dengan apa yang telah Allah Ta'ala berikan, ista muna'aman, kita bakal hidup tenang, rahat, nyaman, kagak banyak pusing gitu, kagak hidup makan hati, enggak. Tapi wa in lam takun tarda istafi hazan. Kalau engkau enggak reda dengan pemberian Allah, yang ada kita bawanya sedih mulu. Ya segini, makan sama tempe doang. Segini. Jadi banyak ngeluhnya kita. Kenapa? Karena nggak merasa Nah ini bisa kita jalanin dengan sebab kita riyadhah. Jadi kudu ada riyadhah. Apa itu? Latihan. Kalau ini nggak kita latih, nggak bakal bisa. Apalagi yang tadinya orang kaya jatuh miskin, susah. Kalau nggak dilatih, ya, banyak nggak tuh orang kaya jatuh miskin ya, dengan sebab koronaan itu. Dengan sebab itu akhirnya banyak yang bunuh diri tuh, banyak yang stres, banyak. Tapi coba kita sedia payung sebelum hujan, istilah kata. Sebelum kita jatuh miskin udah siap kita deh, udah latih diri kita, ya udah biasa kita, karena udah kita udah kita latih gitu. Tapi semua antum di sini semuanya udah terlatih udah. Yang ada zaman di sini semuanya udah terlatih udah deh. Emang dari dulu. Kalau kita susah udah biasa, cuman yang kaget kalau kita jatuh kaya nih. Kalau kita jatuh kaya kaget kita deh. Serangan jantung mungkin. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin deh. Wallahu a'lam. Ya, gak ada hati, kagak ada maksud ya untuk ya kita nyeleneh gini. Enggak. Karena ini memang pembahasannya. Ya, kita ragap diri aja semua ini ya. Wallahu a'lam.